Perkenalkan, nama saya Nimade Citra Cynthia Dewi dengan NIM 19130411024 dari kelas 4B Pendidikan Biologi, jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah perkembangan hewan, yaitu ovarium dan sel telur. Untuk lebih jelasnya, simak pada video ini. Deskripsi dari ovarium. Pada mamalia, ovarium merupakan gonad betina yang bertanggung jawab terhadap diferensiasi dan pembebasan sel telur atau oosit yang masak. Sel telur yang masak tersebut kemudian akan melalui proses fertilisasi. Ovarium juga berperan sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon steroid untuk menyokong perkembangan karakteristik dan sifat-sifat sekunder serta mensupport kehamilan. Di dalam ovarium terjadi proses perkembangan sel telur atau oogenesis. Sel-sel yang sedang berkembang tersebut disertai dengan perkembangan kelompok sel-sel yang disebut dengan folikel. Pada manusia, perkembangan oogenesis dari oogenium menjadi oosit terjadi pada embrio dalam kandungan dan oosit tidak akan berkembang menjadi ovum sampai dimulainya masa pubertas. Anatomi ovarium. Ovarium berada di peritoneal dan diikat oleh suatu ligamen yang disebut dengan mesovarium. Peritoneum yang melapisi permukaan ovarium disebut epithelium germinativum ovarium. Sementara itu, lapisan lebih dalamnya berupa jaringan ikat padat yang disebut tunika albuginea. Lapisan setelah tunika albuginea adalah korteks yang tersusun atas folikel-folikel telur yang sedang berkembang yang dilapisi oleh fibroblast, kolagen dan serta elastis. Bagian terdalam ovarium adalah medula yang tersusun atas pembuluh darah, pembuluh limfatik dan serabut saraf. Ovum atau sel telur. Ovum atau sel telur adalah gamet yang ada pada perempuan yang digunakan dalam proses reproduksi untuk menghasilkan individu yang baru, ditemukan dalam ovarium. Ovum ini identik dengan sel sperma yang ada pada laki-laki. Ovum sendiri berisi satu sel DNA yang haploid. Di dalamnya terkandung kromosom yang dibutuhkan sebagai kode penentu fisik dan sifat dari keturunannya. Struktur dari sel telur. Ovum mempunyai ukuran yang besar. Ovum juga dilapisi oleh beberapa lapisan, mempunyai sitoplasma dan mempunyai inti. Sitoplasma sel telur mengandung semua materi untuk membentuk individu baru seperti protein, ribosom, tRNA, mRNA, dan materi lainnya. Sitoplasma dari sel telur juga sering disebut dengan ooplas. Bagian-bagian lapisan pelindung dari ovum. Berikut beberapa lapisan pelindung dari ovum, yaitu yang pertama membran vitelin, yaitu lapisan transparan di bagian dalam ovum. Yang kedua, zona pellucida, yaitu lapisan pelindung ovum yang tebal dan terletak di bagian tengah, terdiri dari protein dan mengandung reseptor untuk spermatozoa. Yang ketiga, corona radiata, yaitu merupakan sel-sel granulosa yang melekat di sisi luar oosit dan merupakan mantel terluar ovum yang paling tebal. Ovum pada manusia bersifat isolisital, yaitu ovum yang memiliki sedikit kuning telur dan memiliki ukuran yang kecil dengan rata-rata berdiameter 1,5 mikron. Membran plasma sel dari sel telur disebut dengan membran vitelin dan memiliki fungsi yang sama seperti sel lain, terutama untuk mengontrol pertukaran zat antara sel dengan lingkungan yang ada di luar sel. Selanjutnya terdapat zona pellucida atau yang lebih dikenal dengan sebutan jeli mantel, adalah lapisan yang tebal. Lapisan berbasis protein meliputi bagian luar membran vitelin yang membantu melindungi sel telur. Hal ini juga terlibat dalam pengikatan sperma selama pembuahan dan mencegah lebih dari satu sperma untuk memasuki sel telur. Kemudian yang terakhir terdapat lapisan terluar yang disebut dengan corona radiata.
Hal ini terdiri dari beberapa baris sel granulosa yang membiarkan telur menempel setelah dikeluarkan dari folikel. Corona radiata menyediakan sel telur dengan protein esensial dan bertindak seperti pembungkus gelembung, melindunginya saat berjalan menuruni tuba Fallopi. Demikianlah presentasi yang dapat saya bawakan untuk materi perkembangan hewan ini. Sekian dari saya, sampai jumpa dan terima kasih.